Oke, kita masuk ke podcast ya. Podcast yang selanjutnya ya. Kita ngomongin soal rahasia jadi kaya di dunia impor. Nah, ini yang mungkin kalian banyak yang kurang paham gimana cara kaya di dunia impor gitu ya. Jadi semua orang tuh sebenarnya mau kaya ya. Ya, kebanyakan orang mau kaya gitu ya. Mau dapat banyak uang tapi mereka maunya instan gitu ya. Ini yang bahaya karena zaman-zaman sekarang kita lihat di TikTok ya, banyak yang kayak seolah-olah cari duit tuh gampangnya tuh setengah mati ya. Gampang banget. Jadi seolah kalian mau instan, misalnya kalian bulan depan mau langsung kaya gitu. Susah, nggak semua orang bisa gitu. Jadi buat yang mau kaya tapi maunya instan, mental kayak gitu tuh jujur nggak cocok sama bisnis gitu. Lu cocoknya judol, ya. Judul juga nggak kaya kan. Judul mana ada yang kaya langsung habis semua duitnya. Tahu. Jadi Gen Z tuh banyak yang kepo gitu. Cara cepet kaya, ujung-ujungnya kejebak sama skema bodong gitu kan, kayak Iya, sistem-sistem abal-abal, iya, ya kan? Jadi ya kayak sebenarnya bisnis import itu kaya cepet kalau mainnya bener, ya kan? iya, iya, bener. Tapi Import, kaya dari impor tuh bisa cepet, tapi lu harus giat gitu. Maksudnya nggak, iya gimana ya. Lumayan cepet kaya, tapi kerjanya harus maksimal gitu. Bukan kalian nganggur gitu bisa cepet kaya gitu, tidur-tiduran, scroll-scroll gitu. Nggak bisa, jadi harus tetap fokus buat bisnis kalian tuh sukses gitu ya. karena inget ya kayak grit tanpa otak itu sama aja bangkrut, Iya, ya kan? serakah ya. Tapi Jadi, kalau misalnya grit dengan strategi itu bisa jadi leverage buat kalian. setuju gua. Jadi buat kalian nih semua yang pengen kaya gitu lewat impor, buang dulu mindset instannya, buang dulu mindset kaya instannya. Karena Ya, lu tuh butuh strategi bukan mimpi gitu kan. ya lu kerja semaksimal mungkin, sebisa lu, nggak usah pentingin yang lain gitu ya. Fokus cari duit, lu bikin kreativitas ya, bikin suatu hal yang baru, bikin gebrakan yang bagus buat bisnis lu, nanti duitnya akan nyusul sendiri ke lu. Pokoknya jangan kebanyakan mimpi doang tapi actionnya nggak ada. Terus gue pengen nanya nih ke lu. Ya, Lu pernah nggak sih kayak lu pergi ke mall nih, ya, terus lu beli tuh produk mahal. ya, Lu kira lu beli produk mahal di mall? Itu sebenarnya enggak gitu. Lu cuman beli kebodohan lu sendiri. iya, Kenapa tuh? Karena sebenarnya ada beberapa loh barang-barang di mall yang sebenarnya adalah barang impor. Tapi iya. lu beli dengan kebodohan lu yang mengiranya itu adalah barang mereka gitu. Lu Menurut gue emang semuanya harusnya ya, kebanyakan 90% menurut gue impor. ya. Lu mau ngaku lu punya brand lokal, bisa di mall nih, lu lihat brand lokal nih, lu yakin itu dia produksi di sini? Gue sih nggak yakin, pasti ngimpor dari Cina dia. Karena sebenarnya banyak banget kan barang impor yang sebenarnya murah banget tapi mereka menjualnya tuh 3 sampai 5 kali lipat. Itu ada. Dan kita juga pernah survei sendiri, kita bandingin, kita scan langsung dari aplikasi Cina tuh. Keluar sama persis, ya kan? Iya, Bedanya berapa kali lipat tuh? beda 3 sampai 5 kali lipat kayaknya ya. 3 sampai 5 kali lipat kan, gila Iya, kan? gila, gila banget. Dan mereka tuh kayaknya dari mana? Bukan dari jualan barang, tapi mereka tuh jual ketidaktahuan atau mereka jual kebodohan orang lain gitu. Tuh, Ya, pokoknya yang nggak tahu cara impor siap-siap jadi sapi perah ya. iya jadi kita bukan nggak support UMKM gitu ya, nggak support barang produksi Indonesia, itu bukan bukan begitu ya. Tapi kalau kita ngomongin fakta ya begitu. Pasti banyak yang nggak suka, tapi apa yang kita omongin sini itu fakta gitu loh. Kalian nggak suka, pihak manapun nggak suka terserah. Kita ngomongin fakta, kalau misalnya kalian nggak suka perbaiki, berarti sistemnya tuh perbaiki gitu loh. Kita Jadi di sini ngomongin fakta, emang barang Cina itu nggak ketolong murahnya ya, murah banget gitu. Jadi kalau untuk sumber daya alam ya, sumber daya alam kita ngomong Indonesia kayak kelapa sawit segala macam itu, batu bara, emang Indonesia best gitu ya. Indonesia itu bagus lah sumber daya alamnya, tapi kalau barang-barang retail, sorry to say, emang Cina
jauh lebih ini bagus, lebih murah. Ya. Jadi ya sampai kapan gitu kalian mau jadi yang dibodoh-bodohin terus? Jadi buat kalian yang mau belajar caranya import juga di Seventeen's Club gitu ya. Iya. Kok nggak lu pada mau belajar di mana lagi impor? Pokoknya tinggal terima beres aja sama kita gitu. Iya. Jadi kaya itu sebenarnya soal menggandakan uang ya, berarti ya. Melipat gandakan uang, bukan ngumpulin ya. Berarti ini kita di sini nge-break statement kalau kaya itu dari nabung ya. Berarti nabung itu nggak bikin lu kaya. Menurut lu gimana? Iya benar. Karena kalau misalnya lu nabung, itu tuh emang uangnya tuh bakal bertambah gitu dengan ditabung. Tapi ada satu solusi yang bikin lu lebih cepat lagi gandain uang lu, yaitu dengan bisnis gitu. Nggak kuat sama inflasinya lo kalau nabung Iya. uang. Udah nggak kerasa sekarang uang 500 juta sekarang buat apa sih? Mending lu putar buat bisnis gitu. Kalau misalnya lu emang udah banyak duit dan lu cuman taruh duit lu tuh di rekening gitu, mending lu lempar buat investasi. Iya. Investasi apa kayak gitu, bisnis kayak saham kayak apalah itu, ya kan? Dulu kalian mikir 500 juta mungkin uang yang besar banget ya. Cuma sekarang 500 juta kalian pikir deh. Itu cuma cukup beli mobil Pajero paling ya. 5 juta Pajero baru tuh. So lu bisa beli apa lagi udah? Nol. Gitu loh. Jadi jangan nganggep sepele ya, karena ini menurut gua gawat ya. Gawat buat generasi kita karena lu percaya omongan gua, di generasi umuran kita umur 19 sekarang. Nanti 5-6 tahun ke depan, mereka tuh semua pasti bakal beli rumah di ini. Rumah di pinggiran Tangerang gitu ya, yang kecilnya setengah mati itu, gue jalan satu kaki udah mentok itu, satu langkah udah mentok. Terus semua generasi kita semua bakal kayak gitu. Lu percaya gue? Pasti mereka tuh nggak ada yang bisa beli rumah. Sekarang rumah di mana ya? Rumah di BSD ya, BSD Alam Sutra itu kan 30M, 25-30M itu ya. Itu coba bayangin deh, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi semua orang kita siapa yang bisa beli rumah kayak gitu? Kalau kalian nggak mulai bisnis gitu loh, nggak bakal ada yang bisa beli. Lu pada pasti beli rumahnya cuma lantai bawah 3 langkah, lantai atas 3 langkah. Gue sih ogah ya tinggal di tempat kayak gitu ya. Gitu sih. Nah, Jadi nabung itu cuma buat orang miskin ya. Gimana menurut lu? iya. Nabung itu cuma buat orang miskin yang pintar akan menggandakan duitnya lewat bisnis. Oke. Terus lu sering gak sih kayak denger Gen Z itu bilang, gue nggak punya modal, sering kan? Iya. Sering. Padahal yang mereka nggak punya itu sebenarnya bukan modal, tapi mereka males riset. Ya, mereka males riset. Kayak supplier dan produk import itu udah di depan mata. Ini kita nih kerjanya ngapain sebenarnya? Ya kan? Banyak Iya. yang males cari. Padahal kita tuh udah sediain. Lu tinggal pilih-pilih doang. Terus kita yang pesenin semuanya, lu nggak perlu urus-urus bea cukai, lu nggak perlu urus-urus forwarder. Pokoknya semua udah tinggal jadi sama kita nih. Ya kan? Iya. Lu cuman tinggal kirim link barang, sisanya kita yang urusin, kita yang Bener. beliin. Lu tinggal Gampang, bayar gampang. doang ke kita. Bahkan Nggak lu ribet. nggak usah tukar kurs. Kurs itu semua kita yang urus. Ya kan? Iya. Pokoknya lu tinggal terima, jadi sampai itu barang nyampe depan rumah. Gitu doang, cukup. Jujur gue lihat generasi milenial ya. Kalau di atas kita pasti kan Gen Z ya, milenial ya berarti atasnya. Iya. Ya generasi milenial itu sekarang juga udah susah loh. Beli rumah sekarang kayak kos-kosan dijadiin rumah gitu loh. Kos-kosan kecil banget gitu ya, kayak ukurannya. Gue nggak kebayang sih itu kecil banget. Geng milenial aja rumah sekecil itu loh maksudnya. Lu kalau nggak mulai dari sekarang, lu mau punya rumah segede apa sih? Sekecil apa rumah lu gitu loh kalau misalnya ini. Pokoknya yang males belajar soal impor, siap-siap aja kalian bakal terus-terusan jualan barang dengan margin receh. Karena satu-satunya barang yang bisa di markup 50-100% lebih itu adalah barang import. Cuman barang import, ya kan? Iya. Barang import plus branding. Itu great combo banget sih menurut gue. Iya, jujur dunia ini emang kejam ya. Emang kejam, mereka nggak peduli sama lu. Para elit tuh nggak peduli sama lu, jujur aja. Nggak peduli. Sekarang lu dapat rumah 2M tuh di mana? Di pinggir jalan lu dapat rumah 2M loh. Lu pikir gede kan 2M? 2M tuh kecil banget.
Mau dapat rumah di mana lu 2M sekarang? Ya kan? Pokoknya jangan males gerak gitu. Karena kalau lo mas gerak, lu jangan ngarep kaya, ya kan? Iya. Pokoknya lu masuk Seventeen Club aja, udah tinggal ngikutin step by step yang kita kasih, segampang itu. Iya. Terus kalau misalnya lu masih bilang males nih kayak, aduh sistemnya kebanyakan, aduh ini apaan sih ini Seventeen Club? Ya udah nggak usah dah, udah lu stay di situ aja, nggak usah cari duit. Ya. Nggak, emang kita nggak maksa. Lu Kita terserah nggak mau nggak maksa. usah masuk, nggak usah Iya, masuk, nggak makanya. peduli gitu loh. Itu bisa kerja keras gitu seumur hidup. Tapi kalau misalnya sistem lo masih receh, hasil lo akan tetap receh gitu. Jadi kaya itu sebenarnya bukan hoki, tapi sistem. Ya banyak nih, banyak kita lihat di Indonesia juga kayak orang miskin tuh udah kerja keras. Tapi kenapa miskin? Karena sistemnya salah. Iya. Menurut lo gimana tuh contohnya? Ya ini lo main sensitif ya. Cuma Lo main sensitif. kalau fakta mungkin banyak orang nggak suka, jujur aja. Fakta pasti orang nggak suka. Mereka maunya orang Indonesia itu ya, maunya tuh afirmasi terus ya. Jadi afirmasi di otaknya, oh gua nggak apa-apa kok begini nggak apa-apa. Mereka maunya tuh terima kebohongan mulu gitu loh. Fakta mereka nggak mau terima. Gitu. Jadi kenapa orang kerja keras tapi duitnya masih nggak ada gitu? Karena itu pentingnya efisiensi menurut gua. Jadi hidup lu tuh harus efisien. Waktu lu tuh bener-bener lu pakai gitu. Waktu tuh lebih penting dari uang ya. Jadi waktu itu harus dipakai sebaik-baiknya. Nggak apa-apa mungkin lu masih di tahap bawah, lu kerja kerja semaksimal lu kumpulin modal, mulai bisnis gitu ya. Jadi jangan kerja keras doang tapi duitnya lu buang-buangin terus, duitnya lu harus puterin lagi gitu ya. Kalau menurut gua begitu. Pokoknya orang kaya itu semua, yang orang-orang kaya yang gue kenal, orang-orang sukses yang gue kenal, semua itu mereka kerjanya pakai sistem, mereka udah punya sistem yang rapi dan tertata gitu. Jadi walaupun mereka kerjanya tuh lebih dikit, Iya. tapi hasilnya lebih gede gitu, karena sistem mereka tuh udah terstruktur dan rapi. Mungkin gitu loh. secara fisik kita kerja lebih dikit, tapi secara otak kita paling kenceng muternya. Itu kalau founder kayak gitu. Ya. Jadi jangan sampai kalian punya bisnis kalian autopilotin gitu ya. Gue juga nggak setuju tuh bisnis di autopilot tuh gue nggak setuju. Terus lu suruh karyawan lu mikirin idenya gimana, gue nggak setuju karena otak terbesar yang punya hati dalam bisnisnya tuh kalian. CEO-nya tuh yang punya tanggung jawab penuh tuh kalian gitu loh. Gitu. And one thing, impor itu sebenarnya adalah sistem leverage. Kenapa? Yang pertama, harganya murah. Marginnya kalian bisa tinggiin setinggi-tinggi mungkin, ya kan? Terus kalian kombinasin aja sama branding. Itu tuh bisnis lo bakal jalan lebih kenceng dari apapun. Dan itu yang buat modal tuh kalian tuh lebih muternya lebih cepet gitu loh. Jadi sebenarnya formula kaya di impor tuh jelas ya. Tinggal cari sistem. Sistemnya udah ada nih, Seventeen Club, ya kan? Kalian tinggal ikut aja nih sama kita bimbing, ya kan? Jadi jangan kebanyakan alasan gitu, karena udah di depan mata. Iya. Seventeen Club itu udah nyedain semuanya, bener-bener sesimpel itu aja. Jadi buat yang masih bilang aduh susah impor tuh repot, buktinya kalian masuk dulu cobain susah atau enggak impor. Cuma lihat barang bayar, Iya. nyampe sampai rumah kalian. Kayak as simple as belanja di Shopee, cuman bedanya ini kita langsung ke Cina belanjainnya gitu. As Iya. simple as kayak kalian belanja di Shopee. Iya. Jadi emang faktanya tuh begitu ya. Kita ngomong fakta. Kalau brand-brand lokal tuh emang rata-rata tuh impor pasti. Barang bahannya ya, walaupun mungkin baju nih, mungkin jahitnya di sini, tapi bahan-bahannya tuh impor dari Cina. Harga sini nggak masuk hitungannya. Oke, terus kita mau reality check nih. Memang ini bakal sakit ya, tapi benar gitu. Lu bisa gitu punya 1000 alasan kenapa lu miskin. Tapi orang kaya tuh cuman butuh satu jalan, yaitu eksekusi. Gitu. Jadi kayak kaya itu nggak butuh alasan, tapi kaya itu butuh jalan. Ya kan? Iya. Kayak semua alasan klasik gitu, kayak modal kecil, nggak ada relasi, takut gagal, itu semua bullshit jujur aja gitu. Iya. Dan yang bisa survive di bisnis import itu adalah orang yang eksekusi, bukan yang banyak alasan gitu. Karena sampai kapan gitu kalian mau banyak alasan doang, atau kalian punya ide nih, walaupun kalian punya ide tapi kalian nggak eksekusi, ya itu bakal sampai kapan gitu. Iya. Nah itu menurut gua kenapa orang yang pintar di sekolah, misalnya yang juara 1 juara 2 rankingnya,
Kenapa nggak bisa kaya? Karena mereka nggak bisa eksekusinya. Cuma bisa dapat idenya doang, nggak bisa eksekusi gitu loh. Coba kalian deh yang pintar-pintar di sekolah, yang rankingnya tinggi ya di sekolah. Coba kalian pinternya itu jangan dipakai buat di sekolah. Menurut gua, pakai kepintaran itu di bisnis gitu loh. Lo bisa sangat bagus loh dalam bisnis. Kalau punya kreativitasnya, punya keberanian juga gitu loh. Jadi pinternya udah dapet nih. Lalu pada yang pinter di sekolah, pinter udah dapet. Tapi jangan dibuangnya tuh ke sekolah. Lu ngapain fokusin sekolah banget-banget tuh nggak menurut gua nggak perlu. Jadi pinternya itu dipakai buat di bisnis lu gitu loh. Karena kalau misalnya sekolah itu ya kan, itu cuma teori doang. Itu nggak Ya kan? ngasilin duit, nggak Kayak ngasilin lu duit. lu misalnya ujian nih, lu ngafalin satu bab ataupun bisa sampai 5 bab gitu kan kalau ujian akhir ya kan. Lu buat apa kayak gitu, ya kan? Mungkin ya emang itu bakal berguna gitu. Tapi apakah bakal berguna di kehidupan lu mendatang gitu? Apakah bakal berguna untuk bisnis lu gitu? Iya, menurut gua di sekolah itu paling penting lu belajar 3. Ini dari bapak gua pas gua SD. Bapak gua titip pesan ini, lu fokus Mandarin, Inggris sama IT. Itu 3. Sisanya lu buangnya nggak penting katanya. Pas gua ajarin emang bener. Sekarang gua tanya ngapain belajar bahasa Indonesia di sekolah? Pelajaran bahasa Indonesia lu ngapain? Belajar belajar lu sekarang belajar apa? Pantun sekarang. Belajar pantun. Pantun, syair, puisi. Sebagian orang mungkin penting ya. Mungkin gua nggak fully ngejudge gitu maksudnya, tapi untuk kebanyakan orang memang itu perlu ya. Jadi emang apa yang menurut lu nggak perlu tuh nggak usah lu fokusin. Jadi gue setuju tuh. Kata-kata siapa ya waktu itu? Deddy Corbuzier kalau nggak salah ya. Dia bilang, gimana nih sistemnya? Guru guru banyak. Satu satu guru tuh ngajarin satu mata pelajaran, tapi muridnya itu disuruh bisa pahamin semua mata pelajaran. Itu kan nggak make sense dong. Bener, gue setuju banget itu. Jadi lu nggak harus bisa semua mata pelajaran di sekolah lu gitu loh. Itu bener-bener menurut gua 5% lah yang ditanamin di otak lu. Belajar menurut gua dari TK sampai SMP. Itu udah, SMP tuh masih basic. SMA udah nggak penting. SMA tuh udah sistemnya menurut gua pelajarannya mata pelajaran udah shit lah, udah nggak penting. Belajar yang benar-benar lu pakai aja. Ya pokoknya back to the topic lah ya, udah Ya. stop ngelawak-ngelawaknya. Ya. Jadi pokoknya kayak itu soal jalan yang kalian pilih gitu. Iya. Bukan teori yang lo hafal. Ya mungkin kayak lu bisa dari stand up comedy misalnya. Kayak lu bisa bikin dari pantun lah, gue nggak tahu. Cuma lu harus bisa fokusin apa yang lu bisa gitu, fokusin. Jadi buat kalian semua ini yang serius mau main di game impor ini, jalan itu udah ada di 17 Club gitu. Kalian tinggal ikutin aja, simple. Jadi lu tinggal lu pilih nih. Lu mau berani jalanin atau lu selamanya mau jadi penonton, ya kan? Iya. Lu nggak mau bagi-bagi kode diskon nih? Ya boleh lah, bagilah. Nanti podcast ini diupload sekalian kita kasih kode referral ya. Iya, boleh. Oke. Iya, Diskon buat berapa? Berapa persen sih? Terserah lu lah. Ya udah itu nanti ya. Pokoknya tungguin aja, pantengin aja di story 17 Club. Pokoknya by the date this podcast tayang, itu kita bakal bagi-bagi kode referral gitu. Oke, mungkin sekian sih dari podcast kita kali ini ya. Semoga kalian dapat ilmunya apa yang kita sampaikan di sini. Semangat terus, kejar mimpi kalian, bisnis kalian. Kalau kalian bingung, mungkin bisa tanya kita ya. Mungkin siapa tahu kita bisa balas mungkin di DM. Oke deh, see you on next video ya. Thank you.